kwitansi ini tidak distempel, hanya dikasih RT. Dapat lah Pak, ini videonya mobil banyak. Baiklah rekan-rekan, saya hormati wartawan, jurnalis di seluruh tanah air, maupun media cetak ataupun media online, televisi dan sebagainya. Terima kasih karena pada pagi hari ini kita bisa bersyukur tidak kekurangan suatu apapun. Nah, adapun informasi yang kami berikan adalah informasi tentang Ketua RT Rian Prasetya di RT 11 RW 3 melakukan praktek dugaan semena-mena merusak daripada lingkungan dagang, lingkungan sini, kemudian merusak lingkungan warga, kemudian tidak memasang kembali yang dirusaknya. Kemudian Pak RT ini mencitrakan diri seolah-olah pribadinya benar ke luar sana, padahal faktanya tidak. Kemudian kami temukan juga pelanggaran, dia pungut biaya 500 sampai 550 ribu, tetapi pungutan ke RW adalah 400 ribu. Jadi di sini ada pelanggaran yang sangat luar biasa. Kemudian dia pungut juga kepada warga. Ada warga 42 dan di kolong pasar sana dipungut 150 ribu sampai 250 ribu, tidak disetor juga ke RW. Kemudian ada lagi pungutan liar 22 tidak dipungut, tidak disetor juga. Jadi banyak sekali pelanggaran yang dilakukan dia. Kemudian dia juga menyerang nama baik orang per orang di sini, di mana pengusaha-pengusaha di sini sudah mengumpulkan dananya. Ada yang memberikan dana 394 ribu kepada kontraktor, kemudian ada yang 56 juta, tetapi 2 bulan kemudian Pak RT ini membuat kwitansi seolah-olah itu berasal dari iuran dia, padahal yang membayar adalah lingkungan atau bapak donatur lah. Kemudian juga dia juga membangun fasilitas Optik Karisma, di mana Optik Karisma ini sudah berdiri puluhan tahun, kurang lebih ada 20 tahun. Ada di pojok-pojok sana, macam-macam lah itu. Tiba-tiba dibongkar sama dia, dan tiba-tiba dibongkar sama yang lain. Nah, tetapi mencitrakan diri di berbagai media sosial, dialah RT yang benar gitu. Kemudian ada juga di depan rumah dia, di sana tidak ada jaringan-jaringan sosial, jaringan-jaringan untuk untuk lingkungan hidup. Tetapi karena masalah ini tiba-tiba dipasang empat lokasi, tiba-tiba dibikin jaringan yang tidak bisa dipakai setiap saat gitu. Jadi begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh RTW ini, tetapi sedemikian rupa dibalas semua bohong semua gitu. Nah, maka karena dibalas ini somasi kami yang 3 kali dikirim ke beliau ini dan berisi tuntutan 7 poin dan semuanya dibilang bohong, di sini dibilang bohong, maka kami sudah memungut bukti-buktinya. Akhirnya kami kualifikasi dan kami laporkan ke Polda. Adapun laporan kami ke Polda yaitu
pelanggaran terhadap pasal 170 junto 406, kemudian 263 junto 372, kemudian pasal 374, kemudian pasal 55. Nah, ini laporan kami ini. Dan kami laporkan kemarin itu dan langsung ditindaklanjuti karena laporannya didukung oleh bukti yang valid. Nah, setelah kami laporkan, Pak RT mulai membenahi dan atau membenahi iuran ya, membenahi apa namanya lingkungan, siap dikerjakan 24 jam. Nah, tapi lingkungan sini mengatakan tidak percaya lagi sama RT, oleh karena itu mereka menolak atas dasar mereka tidak percaya. Nah, adapun apa namanya itu kwitansi. Nah, inilah contoh kwitansi yang dipalsu oleh Pak RT. Di dalam kwitansi ini dikatakan dia mengeluarkan uang ini 394.000 ditambah 390 juta ditambah dengan 53 juta. Tetapi uang ini berasal dari warga. Salah satu warga yang menyumbang itu yang 394 juta itu ada yang di sebelah kiri saya. Nah, beliau. Nah, kemudian 54 jutanya berasal dari warga. Jadi tidak ada 1 rupiah pun dari Pak RT itu. Nah, tetapi semua apa namanya itu rumah-rumah orang itu dibolongi, dibikin bolong sedikit, bikin bolong sana, begini bolong sini, begitu. Sehingga kalau orang datang tidak terganggu, tidak nyaman. Nah, kemudian siapa sih di belakang ini? Di belakangnya ini kami dengar ada di belakangnya ini ada jawara. Jadi supaya jawaranya muncul ke permukaan, kita press conference karena ada jawara yang memainkan. Katanya mau dibangun di sini, saya nggak tahu. Mau dibangun di sini, saya nggak tahu. Nah, oleh karena itu agar rencananya itu tidak terlaksana, maka kita press conference. Udah paham ya kira-kira? Nah, kemudian ini dulu dibeli 30 tahun lalu, 20 tahun lalu adalah ada fasilitas khusus. Nah, silakan kalian lihat ke depan. Itu dulu tempat berolahraga orang duit. Tempat berolahraga itu semua dari sana sampai sana. Lapangan tenis dan sebagainya. Tapi 20 tahun terakhir ini berubah jadi ruko. Termasuk juga RT itu tinggal di situ, Optik Karisma. Nah, oleh karena itu warga sini meminta agar dikembalikan seperti sedia kala ruko itu. Biarlah itu diganti oleh apa namanya itu Jakpro, entah berapa gantinya nanti kepada orang itu. Ya, begitulah kira-kira rekan-rekan yang dapat saya beritahukan. Kalau ada pertanyaan dan apa namanya diberikan. Bang, sempatnya dilakukan acara mediasi atau mungkin dengan Pak RT? Kebetulan saya undang Pak RT, tidak hadir. Kemudian hadir dia, tetapi tidak memberikan jawaban lisan. Hanya tidak memberikan jawaban secara tertulis, tetapi hanya lisan. Nah, lisannya beliau ini mengatakan biasanya itu semuanya saya langgar di sana gitu. Tetapi jawaban ini berbeda, tidak seperti jawaban sebelumnya. Kalau waktu datang ke kantor dia bilang biasa, tapi di sini bohong semua itu.
Ya. Nah, kemudian saya minta tertulislah jawabannya karena ini laporan saya kepada pengusaha. Tidak menjawab, maka saya kirim lagi somasi kedua, somasi ketiga. Setelah somasi ketiga saya berikan, barulah datang ini. Sementara saya sudah siapkan laporan polisi. Ini. Jadi yang benar adalah saya kirim somasi, tidak terjawab, somasi kedua, somasi ketiga, kemudian melapor polisi, baru dijawab. Jadi tidak ada mediasi. Lagi kan? Kemarin Bapak menyebutkan jawaban, kemudian akan mencari pamit sebagainya. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak tentang jawaban? Kemudian kan tadi Bapak bicara bahwa berarti Pak RT ini kan tidak berjalan sendiri, gitu kan? Ya. Boleh dijelaskan kepada kami sehingga kami tidak salah untuk menerjemahkan. Jadi menurut pemerintah setempat, ada orang di belakangnya ini. Ada orang berencana membangun di sini Candi Tahun di daerah sini. Perseorangan. Bagaimana? Perseorangan. Nggak tahu. Yang jelas ada gerakan Candi Tahun. Apakah itu swasta, apakah itu Jepro, kita nggak tahu yang mana. Tapi yang jelas ada jawarannya. Nah, nanti ketika orang ini ribut-ribut di sini, dicap tidak kondusif, muncullah ini jawara. Ya. Siapa itu Pak? Pokoknya itu jawarannya itu kelasnya luar biasa. Kelasnya bikin Candi Tahun tentu sudah sangat besar usahanya. Tapi dia belum kelihatan secara sekarang. Yang dikeluarkan adalah Pak RT-nya. Artinya Pak RT jadi alat si Jawara ini atau gimana Pak RT ini? Ya kita juga begitu. Bapak dapat informasi ini dari mana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ada dapat informasi barusan, tapi informasi ini juga udah lama juga saya dengar dan itu berulang-ulang terdengar. Dari warga setempat atau dari mana? Iya, dari warga setempat. Maksudnya jawarannya itu pernah datang ke sini begitu mempertanyakan kepada warga atau gimana Pak? Oh tidak, jawarannya itu memplot kurang lebih berapa meter kali sepanjang ini untuk wilayah Candi Tahun. Nah ini bukan milik daripada jalan Pemda, bukan pula milik dari Jakpro. Tetapi ini dulu adalah lapangan tenis dulu itu semua. Nah maka dulu karena lapangan tenis, maka di sampingnya parkir. Tapi sejak itu dirubah menjadi gedung, itulah. Jadi maksudnya mau ada orang yang mengakuisisi lahan gitu ya? Betul sekali. Pak, mungkin boleh bocorkan Pak siapa sosok si Jawara itu Pak? Kita belum tahu, tapi kita lihatlah sampai muncul. Ya. Nah mudah-mudahan dengan kita buka seperti ini, dia menjadi mundur. Tapi para pemilik rumah, pengusaha kenal gitu Pak sama si Jawara ini Pak? Nggak kenal ya? Oke, nggak kenal. Mereka nggak kenal. Coba ditanya kepada Pak RT. Tapi untuk yang rencana pembangunan Chinatown ini udah ada buktinya kan? Ada misalnya sudah ada perjanjian buat itu siapa? Sapi berupa sedentingan aja, tetapi perjanjian dengan warga tidak ada. Buktinya itu fasilitas umum dirubah jadi ruko komersil, tidak ada perjanjian dengan warga. Dan itu sudah kurang lebih 20 tahun ya, sudah berada 20 tahun. Pak, spesifik laporannya jadi penggelapan dana bagaimana Pak? Laporan spesifik. Jadi laporan kita ini 170 atau pengerusakan Junto 406. Perusakan Pak? Pengerusakan 170 ya. Yang dibongkar-bongkar itu Pak? Iya. Kemudian
Junto 106 ya, baru 263 pemalsuan, kemudian 372 junto 374 pemalsuan dalam jabatan, pemalsuan dalam penggelapan dalam jabatan, penggelapan biasa. Sanksi hukumnya berapa lama? 5 tahun. Kalau ini 170 beda lagi, bisa 7 tahun. 406 2,5 tahun. Kemudian disusul lagi dengan perbuatan mereka pasal 55. Karena ini yang melakukan ini bukan satu orang, tetapi beberapa orang. Jadi kerjanya itu malam hari. Itu ada video, Pak? Ada videonya ini. Nanti ada bapak ini sama bapak ini menjelaskan kelanjutannya. Soal keributan yang bernuansa rasis gimana? Dilaporkan? Soal dilaporkan. Nah, jadi bapak ini jelaskan. Oke, jelaskan bapak. Jadi selamat siang rekan-rekan wartawan. Dari kejadian masalah rasis kebetulan saya alami dan saya rasakan sendiri. Pada saat itu dia datang dimediasikan oleh dari Aiman, wartawan Kompas. News. Jadi Aiman memanggil, kebetulan pada saat itu saya dengan Ketua Forum Tionghoa Fluid, Saudara Edi Kusuma, dan saya diajak untuk ikut mendengar. Pada saat saya datang ke tempat beliau, tapi tidak di tempat beliau, isi 2 pulang. Saya datang, terus awalnya baik, kemudian Pak RT-nya minta Pak Edi Kusuma untuk perlihatkan sertifikat dan IMB. Pada saat itu saya secara spontan saya katakan itu bukan domain kamu sebagai RT. Minta perlihatkan sertifikat pada saat itu juga. Itu tidak benar, saudara. Mestinya saudara koordinasi dengan lurah, camat, wali kota. Oh, terus dia marah. Lurah, camat takut sama kamu. Berkali-kali dia teriak, ada video ini. Teriak-teriak begitu, terus dia katakan, ini Woki Togalo, orang pelaju nih. Ya, kamu jangan main-main sama saya. Loh, saya bilang kamu bawa suku, saya bilang. Ya, kalau saya datangkan pribumi, habis kalian semua di sini. Disitulah ada unsur rasis. Ya, mengaku dombakan suku, agama dan ras. Itu aja. Setelah itu terjadi keributan. Ya, debat-debat di situ saya tidak ikut campur lagi. Ya, saya anggap itu sudah menyebarkan rasis. Ya dong? Ya, kita ini negara Pancasila, kita NKRI. Tidak boleh, itu kata-kata itu sudah dilarang sejak tahun 90 kalau salah ya, pasal 40 itu tidak boleh lagi ada pribumi dan non pribumi. Pada zaman itu sudah ditentukan oleh itu Impres. Tidak salah itu pasalnya, saya agak lupa, tapi itu merupakan Impres. Tidak lagi ada pribumi dan non pribumi. Tapi RT ini sudah bertindak semena-mena. Ya sudah, itulah. Ya. Pak, kira-kira kerugian warga sama kasus ini yang sudah berlangsung sebulan, berapa nilainya sudah ada tahu? Kerugiannya belum dihitung, tapi luar biasa, sangat besar sekali. Karena seperti kita lihat sekarang ini, jalan rusak, dagangnya juga jadi sepi. Sepinya dagang karena isu keributan atau karena? Iya. Karena dagangnya itu sepi, karena di bawah isu sarang. Akan ditutup juga masalahnya? Ya tentu, masyarakat akan menuntut itu. Yang sempat diviralkan itu kan karena beberapa restoran katanya dan melebar ke atas trotoar dan gorong-gorong. Ini tanggapan dari itu tidak benar. Jadi kalau orang membangun diambil katanya itu trotoar jadi miliknya, itu tidak benar. Itu kalau dibangun itu berupa milik pribadi,
tentukan di tembok. Ini tidak hanya dibangun itu dikasih saung-saung itu biasa. Kemudian juga ini kan tadinya kan ini seperti dulu kan isunya kan apa namanya itu ada itu yang dibangun di depan ini yang bekas apa namanya itu lapangan tenis. Nah kalau itu lapangan tenis maka depan rumah orang itu udah parkir. Tapi karena lapangan tenis sudah berubah jadi ruko atau jadi gedung, nah, maka sisalah jalannya 18 meter ya. Dari 18 meter ini dikualangi oleh saung-saung warga. Saung-saungnya ini kurang lebih 3 sampai 4 meter. Maka masih sisa jalan warga itu 11 meter sampai 12 meter gitu loh. Jadi tidak mengurangi jalan. Ya, dan Jakpro juga tidak mengatakan itu melanggar. Nah, jadi antara Jakpro, Trantip dan apa namanya itu pemerintah tidak mengakui. Jadi selama ini nggak masalah ya? Nggak masalah. Kan 18 meter di depan. Jadi pastinya Pak, ruko ini mempunyai sertifikat dari IMB? Ada dong, ada sertifikatnya, ada IMB-nya. Kemudian Pak, pemanfaatan ruang halaman depan itu kan ada aturannya Pak, dan ini bersama dengan Jakpro atau tanggung jawab warga itu sendiri? Nah sekarang ini katakanlah milik Pemda, tidak juga milik Jakpro, tidak juga milik warga. Lalu di mana salahnya? Tapi warga berhak untuk merawat. Berhak dong. Jangan kan merawat jalan. Itu depan milik mereka loh. Karena itu dulu adalah lapangan tenis, berubah jadi gedung. Ruang peruntukan itu. Bapak. Ada. Ini donaturnya di sini yang paling besar menyumbang. Sebenarnya nama saya Iman ya. Sebenarnya ini kan dulu saya masuk di tahun 2019. Jadi waktu saya masuk ke sini itu tempatnya kelihatannya ya waktu itu kan jalan rusak. Kemudian kalau hujan itu jalan tergenang air kayak banget gitu. Ya, kalau RT itu mempermasalahkan bahwa tahun 2019 ya dia itu sukanya masa menjaga lingkungan, tapi sebelum itu dia udah jadi RT sejak kapan? Tahun 2013 ya kalau tidak salah jadi RT. Katanya sudah hampir 20 tahun katanya. Jadi selama ini jalan sudah rusak itu kenapa nggak diperbaiki? Setelah saya perbaiki, tiba-tiba dia keluar menyatakan bahwa itu lingkungan tak benar, dia benarin semua. Saya sumbang itu bukan atas nama saya pribadi waktu itu, saya tutup nama saya. Apa untungnya saya tumbangkan saya pribadi, saya sumbang itu. Saya habiskan 394 juta ya, nama saya nggak disebut. Kenapa? Buat apa saya sebutin nama saya? Gak ada gunanya kok. Yang penting warga senang dan mereka bisa berhak feeling. Apalagi pada tahun 2019, 2020 itu kan masalah 2020 masalah COVID. COVID itu 3 tahun warga tak bisa berdagang. Kan kasihan, mereka penghasilan cuma berapa? Dagang satu hari 300.000 sampai 500 dapat. Siapa yang tanggung? Kita kasihan sama dia lah. Makanya kalau ada awning di situ, ya kita buat outdoor supaya bisa duduk di situ. Zaman COVID kan AC kan jarang yang buka. Jadi yang datang pembeli mau duduk di mana? Ya duduk di situ. Apa kita salah? Enggak. Kita nggak buat permanen. Ya bangunan ada jendela, ada pintu, ada pagar, tidak. Kan hanya tiang-tiang naik ke atas, hanya saung aja. Yuyupan kalau orang makan bisa duduk di situ. Itu pun tahun 2020 sampai 2013
2023 itu sepi semua. Kenapa? Masa COVID. Kenapa setelah COVID hampir selesai, sudah selesai, RT keluar ribut-ribut. Ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Tujuannya apa? Saya tidak jelas. Nah, apalagi di situ ada dua kwitansi. Yang kwitansi saya pertama itu memang saya terima dari kontraktor 300 berapa? 394 juta dalam bentuk kwitansi. Dalam bentuk kwitansi. Saya cicil itu bayar sama kontraktor dan itu saya tidak sebutin nama apa-apa di situ. Saya diam aja, saya bikin sampai selesai. Pada bulan Desember tahun 2002 tanggal 22 itu sudah ada serah terima sama kontraktor, ini jalan sudah beres, bentuknya T ya, T. Jadi apa yang dikatakan bahwa RT itu Pak Iman itu hanya membuat bentuk R, bentuk I, salah, bentuk T itu sudah ada buktinya di sini. Kontraktor sama sudah bentuk T. Setelah saya selesai saya buat serah terima sudah beres semua. Datanglah RT ngomong sama saya, Pak, ini ada sisa uang terkumpul dari masyarakat sejumlah 53 juta lebih. 53 juta itulah saya bicara Pak RT, Pak RT ini uangnya nanti kalau misalnya jalan sudah rusak, pakailah buat maintenance dan perawatan jalan. Uang warga titipkan kepada Pak RT supaya untuk perawatan, ya. Dan supaya jalan kalau rusak bisa perbaiki. Berarti ini kan proyek selanjutnya, bukan sekarang dong. Kalau tanya uang 53 juta, saya tanya Pak RT, Pak, ini uangnya dipergunakan di mana? Apa salah? Saya tanya, uang titipan kok. Namanya titipan itu RT kan harus bertanggung jawab. Ini uang warga yang saya terima, dia serahkan sama saya. Jadi Pak RT ini simpan aja sama warga, nanti kalau jalan sudah rusak yang saya buat perawatan, buat perbaikan. Setelah selesai ini, mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian, Pak RT sendiri, dia bongkar-bongkar, ya mungkin ada videonya ya, bisa saya perlihatkan ya Pak Michael, ada videonya ya. Nah, inilah kejadiannya. Mungkin ada surat dari Pak RT pada warga ya, saya tidak jelas. Soalnya saya bukan warga sini. Saya hanya penduduk yang berdomisili dan saya berusaha di sini. Nah, ini suratnya mana Bu Erni? Tolong jelasin ini. Nah, ini bongkar-bongkar dari Pak RT malam-malam. Jadi menurut warga yang dibongkar rumahnya, tanggal 25 Desember Pak RT mengirimkan surat bahwa kalau dalam 3 hari tidak dibongkar paksa, tidak dibongkar sendiri, maka dia akan bongkar paksa. Ini video yang terjadi sesudah jatuh tenggat waktunya. Akan bawa apa? Kita nggak tahu Pak 28 atau 29. Nah, itu Pak RT. Ini Pak RT-nya. Jadi dia bongkar-bongkar seperti ini malam-malam nih. Main hakim sendiri. Jadi pertanyaan warga, apakah RT itu punya hak untuk membongkar? Apakah itu tugasnya Satpol PP atau tugasnya RT, tupoksinya? Karena warga di sini rata-rata warga biasa ya. Jadi kalau misalnya dapat surat-surat kayak gini kan takut ya. Dibongkar pun tidak berani melapor. Apakah salah saya, apakah salah dia, gimana? Tapi seperti itu, saya mundurin dulu ya. Jadi ketika udah selesai malam-malam itu Pak RT bongkar, tiba-tiba besok paginya warga dapat laporan bahwa ini ruko dia nih, depan itu ditembok oleh Pak RT. Ini, tembok ini nih, tadinya nggak ada. Jadi apakah Pak RT berhak untuk memasang tembok itu juga? Seperti itu. Nah, sesudah ini terjadi dan kami sudah konfirmasi kepada, ini terjadinya akhir Desember ya. Jadi 22 Desember
serah terima yang bentuk T sudah selesai. Ketika tanggal 2 Januari ada laporan lagi dari kontraktor dan kami sudah konfirmasi ke kontraktornya bahwa Pak RT itu memanggil kontraktor yang sama untuk merapikan kembali jalan yang dia bongkar itu dengan uang titipan yang 53 juta dari warga yang seharusnya untuk maintenance jalan. Oke. Jadi uang yang 53 juta itu untuk warga titipan ke Pak RT, uang itulah dipakai untuk diduga di sini, dipakai untuk merapikan hasil kerja proyek Pak RT ya. Soalnya dia bongkar-bongkar itu kan harus terapikan. Uang titipan 53 juta itu dipakai untuk merapikan, membuat paving block supaya kelihatan bagus. Nah, padahal sebenarnya itu uang warga. Yang saya pertanyakan ini buat apa uang warga? Nah, apakah itu merupakan penghinaan? Tidak. Saya hanya minta pertanggungjawaban uang titipan dari warga. Apa salah? Nah, saya rasa media press bisa menilai sendiri dan tidak perlu saya komentar di sini. Terima kasih. Pak, dari keterangan Bapak tadi keretanya bukan hanya rumah yang utama Pak ya, yang terlibat, ada UMKM yang terlibat. Terlibat dalam hal apa maksudnya? Apa bisnis di sini UMKM juga terlibat? Ada. Yang utama. Ya, ada yang pedagang kecil, ada UMKM juga. Nah, mungkin nanti bisa sendiri lah ya, kita tidak jelas soalnya ada gitu. Ada bukti-bukti dan kuningnya maksimum 400.000 dan RW. Nah, maksimum 400.000. Nah, di sisi lain ini kwitansi bikinan Pak RT atau diduga Pak RT. Nah, ini 550.000. Ini yang namanya terbuka, tidak ditutupi. Nah, kemudian inilah kwitansi daripada Pak RT juga. Itu tepatnya di kolong sini, di kolong pasar ya. Itu bisa dilalui kendaraan tadinya, tapi sekarang nggak bisa lagi. Tapi kwitansi ini tidak diakui. Tapi ini pungutan sampai 250 juta. 250.000 per bulan. Nah, kemudian kwitansi ini tidak distempel, hanya dikasih RT. Kemudian ada juga melibatkan ormas, dua ormas. Ada dua ormas yang sangat terkenal di sini, inilah dia. Mereka ini diberikan 2 juta per ormas, jadi 4 juta. Pungutannya 44 tambah 24 66 ya, kali 250 juta. Berapa itu? 64 kali 250.000. Nah, tapi ormas ini hanya kebagian 4 juta rupiah, 2 juta per ormas. Nah, ini juga pungutan daripada Pak RT. Uang yang disetor Bapak ini tadi ke kontraktor atau ke Surya ini di Perkasa diterima oleh dia 2 bulan kemudian. Sementara ini dibayar oleh Bapak aja sudah Desember 2022. Tetapi bulan Maret 2022
terbit lagi kwitansinya.